Lanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Pastinya sehat semua ya. Di materi KIJ kali ini saya akan membahas konsep bandwidth dan analisis kebutuhan bandwidth. Bandwidth adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam suatu waktu. Bit per second. Bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Nah, ini adalah analogis bandwidth. Di sini tuh bandwidth digambarkan seperti sebuah pipa dan ada air atau throughput itu sebagai datanya. Jadi kalau bandwidth itu ibaratnya media yang akan dilewati si throughput atau air atau data ya. Sedangkan kalau throughput itu adalah data yang akan melewati media atau akan melewati bandwidth. Dan ini ada analogi, contohnya jalan raya. Ini kan ada jalan raya yang lebar dan ada jalan raya yang sempit, cuma bisa dilalui oleh 2 mobil, dan yang satunya bisa dilalui oleh 4 mobil. Ini analogi yang pertama, dan ini analogi yang kedua. Nah, ini diibaratkan bandwidth seperti jalan raya ini. Jika bandwidthnya luas atau lebar, itu bisa dilalui banyak data. Tapi kalau jalannya sempit, ini cuma bisa dilalui 2 mobil. Jadi semakin luas bandwidthnya atau lebar bandwidthnya, itu bisa dilalui media banyak ya cakupannya. Ini tadi analogis bandwidth ya. Dan selanjutnya, secara teknis bandwidth dapat diartikan sebagai banyaknya data yang dapat dikirim atau diterima komputer dalam kurun waktu 1 detik. Dalam hal ini adalah bps, bit per second. Bandwidth bisa diartikan juga kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik. Jadi ada berapa besar datanya yang dapat ditransmisikan, dan di sini ada hitungan detiknya atau waktunya. Bandwidth umumnya merujuk pada volume informasi data per unit waktu yang dapat ditangani oleh sebuah transmisi seperti koneksi internet. Jadi kecepatan akses internet kita itu tergantung dari lebar medianya atau lebar bandwidthnya. Jika semakin lebar bandwidthnya, itu akan semakin cepat akses internetnya. Jadi intinya itu tergantung lebar dari medianya yang dapat dilalui oleh data. Lanjut ke materi selanjutnya. Ini ada jenis bandwidth secara transmisi. Ini yang pertama ada analog. Kalau dilihat sih ini frekuensinya nggak beraturan ya, nggak kayak yang di bawah. Ini biasanya berupa suara, telepon, wifi, video, dan satuannya ini pakainya hertz. Kalau yang digital mempresentasikan kondisi yaitu 0 dan 1 biner,
Kalau jaringan internet saat ini kan kebanyakan digital, pakainya jadi biner 0 dan 1. Bandwidth analog yaitu perbedaan antara frekuensi terendah dengan frekuensi tertinggi dalam sebuah rentang frekuensi yang diukur dalam satuan hertz atau siklus per detik, yang menentukan beberapa banyak informasi yang bisa ditransmisikan. Dan untuk yang digital, jumlah atau volume data yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi dalam satuan bits per second. Lanjut ke materi berikutnya. Ini ada jenis bandwidth internet. Yang pertama, bandwidth uplink, batas kecepatan upload. Data bisa berupa teks, audio, video, gambar, dokumen, dan yang lainnya. Penggunaan uplink tidak begitu besar dibandingkan dengan download. Kebanyakan user itu pakai internet itu cuma buat kayak nonton video, terus browsing-browsing. Jadi untuk uploadnya biasanya kecil, nggak terlalu besar. Dan yang kedua, bandwidth downlink, batas kecepatan download. Downlink digunakan untuk mengambil data dalam jaringan internet. Contohnya pada waktu kita sedang mencari artikel, menonton YouTube, download gambar dan lainnya. Ini kayak kita ini pengguna internet biasanya paling pakainya yang downlinknya gede ya. Jadi buat ngegame, cari artikel atau apa itu lebih cepet. Kalau yang bandwidth uplink itu mungkin YouTuber ya yang pakai jenis bandwidth ini, yang bandwidth uplinknya tuh lebih gede, biar upload video ke YouTube-nya tuh lebih cepet. Ini ada fungsi bandwidth dalam jaringan. Bandwidth sebagai jalur pengiriman data memungkinkan data antara perangkat satu dengan lainnya pada suatu jaringan untuk saling berpindah atau ditransfer. Contohnya kayak topologi yang di samping ini. Contohnya adanya kabel jaringan komputer LAN yang merupakan media sebagai penghubung antara koneksi LAN dan perangkat komputer yang digunakan. Jalur atau jaringan yang memungkinkan adanya pertukaran data atau transfer antar perangkat yang digunakan oleh pengguna di satu lokasi dengan media lainnya. Di dalam kabel LAN tersebut, satu kabel. Bandwidth juga digunakan sebagai pembatas kecepatan transfer atau pengiriman data. Kecepatan maksimal data dibatasi, misalnya kecepatan data dibatasi hanya 100 kbps, sehingga kita tidak bisa mengirim data lebih cepat dari 100 kbps. Akan tetapi jumlah yang ditransfer tidak dibatasi atau unlimited. Dan yang terakhir, ini sama kayak yang poin yang kedua, hanya beda di yang dibatasi. Poin yang ketiga ini, bandwidth digunakan sebagai pembatas jumlah data yang bisa dikirim, jumlah maksimal data yang dibatasi. Jadi ini kita bisa mengirim data jika melebihi batas, misalnya batas jumlah data kita adalah 10 GB. Nah, kita tuh nggak bisa ngirim data lebih dari 10 GB. Tapi kita dapat mengirim data dengan kecepatan maksimal atau nggak dibatasi. Ini tuh hampir sama kayak yang poin kedua,
Cuma bedanya kalau yang ketiga ini yang dibatasi itu eh, datanya ya, data dari, bukan kecepatannya yang dibatasi. Kalau yang poin kedua kan yang dibatasi itu kecepatan transfernya atau pengiriman datanya. Kebutuhan bandwidth. Kebutuhan bandwidth dari satu jaringan ke jaringan lainnya bisa bervariasi tergantung jenis pemakaiannya ya. Maksudnya contoh kayak di warnet yang cuma buat browsing, itu kebutuhan bandwidthnya kan beda-beda. Kalau buat browsing nggak terlalu gede, tapi kalau yang warnet buat game online itu kecepatannya tuh harus yang gede ya, soalnya kan apa namanya, jadi sangat penting ya menentukan berapa banyak bit per detik yang melintas jaringan dan jumlah bandwidth yang digunakan tiap aplikasi biar jaringan bisa bekerja cepat dan fungsional, biar stabil lah ya. Dan poin yang kedua nih, bandwidth jaringan menjadi salah satu faktor penting dalam merancang dan memelihara local area network atau LAN. Ini saya salah ketik ya. Atau wide area network WAN. Bandwidth merupakan salah satu bagian dari elemen desain jaringan yang biasanya menjadi prioritas untuk dioptimalkan dengan konfigurasi jaringan secara benar. Ini di sini contohnya kayak misalnya kita mau membangun sebuah lab jaringan untuk sekolah. Nah, itu labnya di fungsinya untuk buat apa? Kayak kalau buat browsing-browsing, terus apa namanya, atau buat multimedia. Kalau multimedia kan biasanya itu gede ya buat upload video. Nah, di situ kita tentukan bandwidthnya dan mau berapa klien di situ kliennya. Kita setting bandwidthnya sesuai kebutuhan ya. Dan poin yang terakhir, ini ada perangkat keras dan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk menghitung bandwidth. Itu perlu kita perhitungkan ya. Misalnya kita akan membangun sebuah warnet yang menyediakan layanan browsing, kita membutuhkan bandwidth 512 kbps. Jika pada warnet tersebut kita sediakan 10 komputer, maka kebutuhan bandwidthnya adalah 512 kbps dikali 10 komputer, itu kan 5200 kbps atau sekitar 5 mbps. Seperti yang tadi saya bilang untuk poin kedua ya, itu tergantung dari kita mau bangun itu fungsinya buat apa. Kalau warnet itu juga tergantung warnetnya mau buat yang game online atau buat browsing web kah. Jika keduanya dijadiin satu kayak warnet buat browsing web sama buat game online, tentunya kan kita butuh bandwidth yang gede. Nah, di sini jadi sebelum kita membuat suatu lab atau sebuah warnet, kita perlu perhitungkan dulu jumlah kliennya dan fungsinya mau buat apa. Itu kayak gitu contohnya. Materinya cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.